Hari ini izinkan saya nge-share PPT dari pelatihan kita hari ini. Oke, sudah terlihat ya PPT-nya Bapak dan Ibu. Sekarang Sudah. saya akan slideshow. Judul pelatihan kita hari ini adalah meningkatkan standar etika dan etiket kerja di lingkungan kerja untuk tenaga kependidikan fakultas. Makanya Bapak dan Ibu dari berbagai fakultas dikumpulkan baik secara daring dan luring ya pada hari ini. Nah, setelah kita mulai pembelajaran ini, Bapak dan Ibu saya harapkan bisa mengidentifikasi etiket dan etika kerja di tempat Bapak dan Ibu, kemudian menerapkannya di tempat kerja ya, kemudian memonitoring penerapannya di tempat kerja Bapak dan Ibu, kemudian evaluasi dan tindak lanjut serta penerapannya di tempat lingkungan Bapak dan Ibu masing-masing gitu ya. Perkenalkan nama saya Yulianti Harisman ya. Ini adalah NIP saya, kemudian saya adalah instruktur pada hari ini. Kemudian ini adalah nomor HP saya, tempat saya bekerja, kemudian ini adalah email saya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan Bapak dan Ibu email saja saya gitu ya. Kemudian sebelum kita mulai, saya safety briefing dulu untuk Bapak dan Ibu yang ada di ruangan gitu ya. Kalau yang di Zoom silahkan mendengarkan. Jadi di sini kita ada apa namanya? Ada ruangan yang memiliki dua buah pintu ya. Pintu utamanya itu di belakang Bapak dan Ibu. Silahkan kalau membukanya itu didorong. Kemudian ada di sebelah kiri. Cara membukanya itu ditarik gitu ya. Kemudian saat misalnya ada kebakaran ya Bapak dan Ibu dalam keadaan darurat itu sirine yang ada di samping Bapak Ibu akan berbunyi gitu. Nah, petugas akan mengarahkan untuk Bapak dan Ibu menuju pintu keluar yang aman mulai dari tempat duduk yang paling belakang. Gitu. Jadi jangan panik ya Bapak dan Ibu jika terjadi kebakaran ya yang menggunakan sepatu berhak tinggi silahkan dilepas saja sepatunya kemudian berjalan merunduk ya jika ada asap mengarah ke Bapak dan Ibu dan segera ikuti petunjuk evakuasi. Kemudian nanti petugas kami ya akan membantu Bapak dan Ibu di titik kumpul yang terletak di lapangan parkir di halaman gedung ini gitu ya. Kemudian apabila terjadi gempa dalam keadaan darurat, Bapak dan Ibu bisa mencari tempat berlindung misalnya di bawah meja atau di kursi. Kemudian mengikuti prosedur yang seperti yang ada di atas Bapak dan Ibu itu ada di bagian atasnya. Nah, kemudian saya akan absen dulu mungkin Hafiza ada Ibu Hafiza. Hadir, Bu. Ibu Hafiza dari fakultas mana? Universitas Negeri Padang. Oke. Kemudian Bapak Zaini ada? Hadir, Bu. Oke, Bapak Zaini dari mana? FMIPA, Bu. Oke. Pak Akilul ada? Ada, Bu. Oke. Dari universitas mana? Universitas Negeri Padang juga, Bu. FMIPA. Oke, baik. Pak Dedi ada ya? Oke, Pak Agus juga sudah ada. Kemudian kita mulai dari topik dan pembahasannya ya. Itu ada prinsip dan etiket kerja. Kemudian nanti ada dalam kerja dan budaya serta organisasi gitu ya. Kemudian ada teknik mengidentifikasi, menerapkan etika dan etiket kerja di berbagai situasi kerja ya. Kemudian strategi untuk membangun sikap hormat dan profesi di lingkungan kerja Bapak dan Ibu. Kemudian nanti penguatan kebiasaan positif sebagai bagian etis dari budaya di tempat organisasi Bapak dan Ibu bekerja. Jadi kita akan mempelajari 4 hal ini nanti ya. Sekarang tujuan dari pelatihan ini adalah nanti Bapak dan Ibu akan mampu memperdalam atau menghubungkan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun etika dan etiket sebagai pekerja. Gitu ya, etika dan etiket ini perlu dibangun Bapak dan Ibu untuk menunjukkan bahwa pekerja patuh terhadap kode etik dan tempat kerja itu guna menciptakan harmonisasi di lingkungan bekerja. Jadi ini penting kita bangun sebagai Bapak dan Ibu yang bekerja sebagai tenaga pendidikan di fakultas masing-masing. Nah, manfaatnya bagi peserta yang di training hari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan etika serta etika kerja, ya, untuk memperkuat sikap profesionalitas dan saling menghormati, meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang harmonis, serta nanti akan membentuk budaya kerja yang positif dan berintegritas. Nah, menurut Bapak dan Ibu sendiri, apa faktor-faktor yang menentukan agar etika dan etikat benar-benar berjalan di tempat kerja Bapak dan Ibu? Ada yang bisa menanggapi mungkin? Apa sih faktor-faktor yang menurut Bapak dan Ibu paling menentukan agar etika dan etikat kerja itu benar-benar berjalan di tempat kerja Bapak dan Ibu? Mungkin lebih ke lingkungan atau aturannya, Bu.
Oke, bisa jadi ya, lingkungan dan aturan. Mungkin Bu Hafiza atau Faza ini mau menanggapi apa faktor-faktornya? Bisa jadi ya, aturan dan aturan-aturan yang ada di tempat kerja kita akan membuat kita lebih beretika atau memiliki etiket yang baik dalam bekerja. Apalagi kira-kira Bapak dan Ibu? Budaya perusahaannya, budayanya, Bu. Oke, budaya tempat bekerja ya. Oke, mungkin Pak Zaini bisa menambahkan. Kedisiplinan yang satu lagi, Bu. Oke, kedisiplinan. Itu bisa jadi akan mempengaruhi kita dalam beretika dan beretiket ya. Kemudian nanti yang saya gunakan dalam pelatihan ini adalah nanti saya akan menggunakan proyektor gitu ya, alat peraga, LCD. Kemudian nanti ada lesson plan akan saya bagikan seperti RPP dan sebagainya. Kemudian sudah dirancang ya, ada RPP-nya, ada bahan ajarnya dan semuanya itu ada 14 item nanti yang akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu untuk dipelajari gitu ya. Kemudian ada buku literatur dan saya juga menggunakan alat-alat tulis seperti spidol dan lain-lainnya dalam memfasilitasi Bapak dan Ibu pada hari ini. Itu ya. Nah, mungkin saya akan mulai sedikit dari perbedaan mendasar etika dan etiket kerja. Kalau etika itu adalah seperangkat prinsip atau moral yang menjadi dasar dalam penilaian tentang benar dan salahnya dalam perilaku manusia. Jadi, etika itu prinsip moralnya. Tapi berbeda dengan etiket, kalau etiket adalah tata cara atau aturan berperilaku yang mengatur bagaimana seseorang itu bersikap sopan dan santun dalam menghormati orang lain dalam situasi sosial maupun profesional. Jadi kalau etika adalah prinsip atau aturannya, kalau etiket adalah tata cara dalam berperilaku, ya berarti sudah ke realisasinya. Kemudian perbedaan mendasar dari etika dan etika itu adalah etika itu nilai moral, tidak terlihat, dia berupa nilai menyentuh prinsip, mengatur benar atau salah. Itu yang disebut dengan etika. Sedangkan etiket adalah tata krama, terlihat karena berperilaku, kemudian menyentuh cara berperilaku, kemudian mengatur pantas atau tidak pantas. Nah, itu kalau etiket. Itu ya. Jelas ya Bapak dan Ibu perbedaan antara etika dan etiket ya dalam hal ini. Kemudian bagaimana standar etika itu dibangun? Itu adalah prinsip atau moral yang berlaku dalam bekerja, yang menjadi acuan dasar untuk menentukan tindak lanjut yang benar. Kemudian landasannya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas mendorong pegawai bekerja untuk bersikap jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kemudian mendukung pengambilan keputusan yang etis, membantu pegawai dalam mengambil keputusan yang adil sesuai aturan. Kemudian menciptakan organisasi yang transparan dan dipercaya, atau membangun budaya kerja yang bersih sehingga meningkatkan kepercayaan diri dari publik. Kemudian standar etiket, begitu juga mengacu kepada tadi kan sopan, santun, saling menghargai bentuk dari konkretnya gitu ya, menunjukkan profesional melalui sikap dan cara berbicara, itu bagaimana perilaku itu terlihat dari bahasa tubuh, penampilan, serta komunikasinya gitu ya. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berpenampilan gitu ya. Kemudian mengurangi konflik yang membangun hubungan kerja sama yang harmonis, seperti bagaimana menciptakan interaksi yang nyaman, dan minim kesalahpahaman di dalam lingkungan kerja. Kemudian mendukung citra profesional lembaga, misalnya berperilaku sopan, meningkatkan kepercayaan, dan mencerminkan reputasi organisasi gitu ya. Berarti menjaga nama baik organisasi dimanapun berada gitu ya. Kemudian ini pentingnya etika dan etiket kerja Bapak dan Ibu membangun budaya kerjasama yang positif dan kondusif, meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan menggunakan layanan, memperkuat kerjasama tim dan efektivitas pelayanan publik, serta menjadi fondasi kredibilitas dan reputasi institusi. Ya, nah berarti sangat penting Bapak dan Ibu menjaga bagaimana beretiket dan beretika di tempat kerja, karena itu akan membangun budaya kerja yang sangat positif dan kondusif gitu ya. Kemudian akan meningkatkan profesionalisme Bapak dan Ibu, kepercayaan pengguna layanan dari tempat Ibu bekerja, Bapak dan Ibu bekerja, kemudian akan memperkuat kerjasama tim dan efektif dalam pelayanan publik, kemudian itu akan meningkatkan fondasi Bapak dan Ibu untuk berkredibilitas dan bereputasi, dan reputasi institusi akan menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi etika dan etika itu ada budaya organisasi, betul tadi kata Bapak dan Ibu, ada nilai individu, ada aturan ya, atau SOP kerja, ada lingkungan kerja, ada interaksi sosial, ada teladan dan kepemimpinan. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan mempengaruhi bagaimana Bapak dan Ibu menjaga etika dan etika dalam bekerja, gitu ya. Nah, sekarang ini adalah langkah kerja kita yang akan kita lakukan pada hari ini.
ya, Bapak dan Ibu dapat menentukan nilai moral, norma, perilaku yang diharapkan di tempat kerjanya. Silakan Bapak Ibu identifikasi terlebih dahulu gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menerapkan perilaku itu ya. Maksud saya bisa dilihat dari teman sejawat atau Bapak dan Ibu sendiri gitu ya. Bisa seperti apa saja sih yang pernah saya terapkan di tempat saya bekerja gitu ya. Dalam keseharian saya seperti apa gitu. Kemudian Bapak dan Ibu memonitoring ya, memonitoring konsistennya perilaku yang sudah dilakukan itu, mengamatinya, mencatat kepatuhan terhadap standar etika dan etiket yang ada di tempat kerja Bapak dan Ibu masing-masing yang dituangkan dalam SOP. Saya masuk jam 7, Bapak dan Ibu selalu masuk jam 7, misalnya silakan dicentang atau apa saja etiket dan etika yang Bapak Ibu inginkan yang ada peraturannya di tempat kerja Ibu Bapak masing-masing. Kemudian nanti setelah dimonitoring, silakan Bapak Ibu nilai atau evaluasi, kemudian tindak lanjuti dan perbaiki. Gitu ya, menilai dan perbaiki berkelanjutan untuk meningkatkan budaya kerja, gitu ya. Kemudian ini adalah yang Bapak Ibu persiapkan, ya, ada lembar observasi, ada daftar perilaku yang sesuai dan tidak sesuai, yang tidak sesuai juga bisa Bapak Ibu catat, gitu ya. Kemudian rekomendasi perbaikannya seperti apa, kemudian nanti akan dipresentasikan. Kita buat dalam berkelompok ya, karena ini ada 6 orang, silakan Bapak dan Ibu berdua dalam satu kelompok. Jadi buat dulu observasi dulu perilaku kerja di unit fakultas masing-masing ya selama 10 menit silahkan diamati atau ya, diri sendiri juga boleh tapi menurut saya lebih baik teman sejawat yang diobservasi kemudian identifikasi 3 perilaku yang menurut Bapak itu sesuai dengan SOP aturan kepemimpinan dan sebagainya gitu ya kemudian catat pada lembar kerja yang disediakan perilakunya apa yang muncul dalam beretika dan apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai kemudian analisis dampak positif dari negatif terhadap perilaku tersebut. Kemudian susun rekomendasi untuk perbaikan, nanti kita presentasikan hasil kerja Bapak dan Ibu dari 5 sampai 7 menit gitu ya. Ada yang kurang paham kira-kira dengan tugas dan hal-hal yang ingin Bapak lakukan untuk ke depannya, untuk minggu depan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu. Saya rasa cukup jelas ya, apa yang Bapak Ibu lakukan ya, dan hal-hal yang disiapkan gitu ya. Nah, kemudian sikap kerja yang dibutuhkan menurut SKKNI yang sudah saya coba baca gitu ya. Disiplin, sopan santun, keterbukaan, penyusun diri, tanggung jawab, komitmen, dan empati. Boleh dari sini Bapak dan Ibu ambil etiketnya juga dan etika kerjanya. Nanti PPT ini akan saya bagikan. Nanti Bapak Ibu buat dalam kalimat operasional. Misalnya teman saya yang bernama si A selalu disiplin masuk gitu kan. Kemudian yang mana misalnya tapi teman saya ini kurang beradab sopan atau apa karena sering berkata-kata kasar misalnya. Itu berarti yang tidak sesuai gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu rumuskan sendiri nanti evaluasi dan monitoring pantau, kemudian evaluasi, kemudian nilai gitu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu ajukan pertanyaan kalau ada pertanyaan, kalau tidak mungkin eh, bisa kita lanjut ke sesi berikutnya. Misalnya apa saja sih yang mau Ibu Bapak tanyakan mengenai penerapan yang sudah kita lakukan di awal-awal tadi ya tentang definisi etiket, kemudian cara menghadapi situasi sulit, boleh juga dalam pelayanan akademik atau tantangan dalam membangun budaya kerja beretika, mungkin teknik komunikasi profesional untuk tenaga kependidikan, mungkin juga strategi membangun kebiasaan beretiket yang konsisten. Ini contoh-contoh yang mungkin bisa kita buka untuk bertanya, mengajukan pertanyaan dan melakukan Q&A gitu ya. Question and answer, silakan Bapak dan Ibu jika ada. Kalau tidak ada, mungkin saya akan lanjut. Pas ya, Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini silahkan Bapak dan Ibu kerjakan ya soal-soal yang sudah saya sediakan di bagian ini. Ya, ada di satu-satu, satu dua. Ini soal objektif. Nanti Bapak Ibu kerjakan, nanti saya kumpulkan. Gitu ya. Satu-satu, dua satu sudah ada juga soalnya. Dua-dua juga, tiga satu juga. Saya menyediakan beberapa item yang bisa Bapak Ibu isi nanti dan akan dikumpulkan oleh eh, Bapak dan Ibu di ruangan ini yang di daring itu akan saya buatkan GFrom untuk mengumpulkan ini setelah Bapak dan Ibu kerjakan. Itu ya. Nah, kesimpulannya hari ini kita sudah dapat mengidentifikasi apa saja itu etika dan etika bisa membedakannya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa berlatih melakukan observasi terhadap etika, mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian mengobservasi, kemudian mengevaluasi, kemudian menindaklanjuti gitu ya.
Kemudian Bapak dan Ibu bisa menerapkan perilaku yang konsisten sesuai dengan SOP. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya, apa dampak positif dan negatif jika beretiket dan beretika positif dan negatif gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu silakan memoto atau mendokumentasikan hal-hal yang Bapak Ibu anggap penting gitu ya. Nah, ini ada instruksi untuk tugas proyeknya ya. Jadi ada tugas yang harus Ibu isi yang objektif tadi. Kemudian ini ada tugas project ya. Ini sama dengan hal yang kita lakukan hari ini, tapi waktunya bisa 1 minggu. Silakan Bapak Ibu amati di fakultas masing-masing tugas project ini. Silakan mengamati dulu perilaku dan etiket kerja masing-masing teman sejawat selama 15 menit atau boleh lebih gitu ya. Kemudian identifikasi 3 perilaku etika kerja, 3 perilaku etiket kerja, apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai, sama dengan tadi menganalisis dampak dari setiap perilaku tersebut, menyusun rekomendasi perbaikan dari perilaku yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian melaporkan temuannya dalam bentuk lembar observasi, analisis singkat, serta rekomendasi perbaikan. Ini kita kumpul minggu depan gitu ya. Eh, tapi kalau 2 hari lagi mungkin 20 November bisa kita kumpulkan. Kalau bisa dilakukan nanti akan saya kumpulkan melalui G-Drive bersamaan dengan soal-soal tadi gitu ya. Mungkin itu Bapak dan Ibu pelatihan kita pada hari ini. Saya sebagai instruktur pelatih pada hari ini mungkin minta maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.